begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Shalom, puji Tuhan, kita dapat bertemu lagi dan harapan saya kita bersatu hati dalam kasih Tuhan. Pujilah Tuhan karena Dia baik, kasih setianya tetap untuk selamanya. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Kita akan mengambil bacaan dari kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 dan 17. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 dan 17. Berbunyi begini. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami, mengucap syukur kasih karuniamu menopang dan membawa kami sejauh ini dalam waktu pandemik dan kekecohan di dalam dan di luar negara. Walau apapun, untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di surga dan kesetiaan-Mu dari keturunan ke keturunan. Engkau yang menegakkan bumi sehingga tetap ada. Amin. Ya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin menggambarkan satu perkara ini ya. Apakah perasaan seorang yang berada di dalam sebuah perahu yang berada di atas lautan yang bergelora? Seperti inilah perasaan manusia sekarang. Pada masa ini mungkin tidak seperti yang dilihat mata, tetapi keadaan ini dapat kita lihat dari lensa setiap manusia yang sedang melalui keadaan fisikal dan rohani yang sangat menekan. Inilah yang kita harus lakukan pada waktu seperti ini, yaitu kita harus bersukacita dan tetap berdoa. Bagaimana kita dapat menenangkan hati kita di waktu yang tidak menentu ini? Boleh saudara-saudara. Mustahil bagi manusia, tetapi tidak mustahil bagi Tuhan Yesus. Pendirian kita atau keyakinan kita mestilah ditambatkan pada Yesus yang telah mengatasi dunia ini. Nah, kalau kita berdoa, kita mau kepastian kan bahwa doa kita akan diterima dan dijawab kan? Pada waktu inilah kita tertanya, siapa yang boleh menjawab doa? Di mana kau Tuhan? Saudara-saudara, siapa lagi yang boleh menjawab doa kalau bukan Yesus? Karena ia hidup, ia bangkit dari maut, ia tidak ada di dalam kuburnya, ia hidup. Maka kita tahu ia hidup untuk selama-lamanya. Ia berada di sebelah kanan Allah Bapa. Ia pasti mendengar doa kita. Orang yang percaya kepadanya. Ya. Jadi dalam hal ini, perkara yang pertama yang harus kita lihat ialah mengikut teladan yang ditunjukkan Yesus, yaitu dalam doa dan berharap. Ibrani 5 ayat 7. Ibrani 5 ayat 7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Ya saudara-saudara, apa yang Yesus lakukan ialah apa yang boleh dilakukan oleh setiap manusia yang percaya dan beriman. Karena bila kita berdoa, kita masih dilihat Allah Bapa sebagai orang saleh. Jadi orang yang berdoa ini ada satu kelebihan. Ia pasti berusaha untuk menjadi orang saleh bila berada di hadapan Tuhan. Ya, apabila kita berdoa, Tuhan mendengar perbualan kita. Tetapi kita perlu beriman. Maksudnya, kita perlu percaya. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan.
dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Ya sudah, pengharapan kita, kalau kita berharap kepada apa yang boleh dilihat, bukan pengharapan lagi, sebab orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Ya, maksudnya kita melihat sesuatu dan kita mengharapkan, jadi kita itu bukan pengharapan lagi, saudara. Tapi jika kita mengharapkan apa yang kita tidak lihat, kita menantikannya dengan tekun. Nah, itu perbezaannya, sebab kita belum melihat perkara yang kita minta itu belum terjadi, tapi kita tahu itu yang kita minta. Itulah pengharapan kita. Jadi kita menanti dengan tekun, ya. Nah, kalau kita percaya dengan segenap hati, pasti ianya menimbulkan sukacita. Karena orang yang tidak percaya, dia akan stres, dia akan mendapat tekanan dalam hatinya dan dia tidak ada sukacita. Tapi kalau kita percaya dengan segenap hati, kita akan mendapat sukacita. Ya, itu yang Tuhan kata, senantiasa bersukacita. Itu adalah dasar untuk kita percaya kepada Tuhan, yaitu Tuhan akan melakukannya, baru ada sukacita. Ada cerita seorang gadis yang percaya, dengan penuh keyakinan dia percaya. Ada seorang gadis yang ada goiter yang sederhana saiznya di leher. Ia mengatakan kepada ibunya, "Ibu, Tuhan akan sembuhkan saya hari ini. Saya mau pergi ke perjumpaan di gereja yang mengadakan doa penyembuhan setiap bulan ini. Saya mau pergi." Gadis ini pun sampai ke gereja, kemudian didoakan, dan kemudian gadis ini memberi kesaksian dengan penuh kesyukuran bahwa dia sudah disembuhkan. Setiap bulan gereja ini mengadakan doa penyembuhan dan kesaksian, dan gadis ini datang lagi, memberi kesaksian lagi pada bulan kedua dengan mengatakan, "Bulan lepas saya datang ke sini dan saya mau mengucap syukur bahwa Tuhan Yesus telah menyembuhkan saya." Seterusnya, pada bulan ketiga, gadis ini melakukan perkara yang sama, yaitu Tuhan Yesus telah menyembuhkannya 2 bulan yang lepas. Ini kesaksiannya dan mengucap syukur. Gadis ini begitu yakin sekali yang Tuhan sudah menyembuhkannya. Walaupun sudah 3 bulan. Tetapi ada seorang di situ, dia menanya gadis ini, "Ada kau nampak diri kau dalam cermin?" Wah, ini macam menyindir kan? Ditanyanya, "Ada kau nampak diri kau dalam cermin? Goiter kau itu bertambah besar sejak 2 bulan yang lepas. Awak tak siuman ke?" Ya? Jadi kepercayaan kita, bila kita berpegang teguh dan percaya Tuhan sudah melakukan penyembuhan walaupun tidak nampak di mata, tetapi kita percaya sudah dilakukan, itu akan dilihat oleh dunia seperti kita ini tidak siuman. Ya, gadis ini membawa pulang soalan ini dalam hatinya. Dia pulang ke rumah dan sebelum tidur ia berdoa dan mengatakan kepada Tuhan Yesus. Dalam doanya ia mengatakan, "Tuhan, tunjukkanlah kepada semua yang melihat bahwa Engkau telah menyembuhkan saya dengan sempurna, karena aku percaya dengan segenap hati bahwa aku sudah disembuhkan." Esok paginya gadis ini melihat di cermin, goiter sudah tiada lagi. Ini adalah iman. Ia mengambil masa, ia mengambil waktu, ia adalah satu ujian, ia adalah satu waktu yang kita harus menantikan dengan penuh kesabaran dan penuh kepercayaan. Ya, lebih tepat lagi seperti yang saya katakan minggu lepas, bahwa saya harapan dalam kepercayaan. Inilah kekristenan yang membawa kemenangan, bukan seperti dunia, tetapi mengikut waktu yang ditetapkan Tuhan untuk setiap orang
percaya. Ya, berdoa dan harapan pasti akan dikabulkan. Amin. Perkara yang kedua ialah jangan putus asa. Ibrani 12 ayat 3. Ibrani pasal 12 ayat 3. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang yang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biasanya kita mudah putus asa kan, karena tidak mendapat jawaban pada masa kita minta, pada waktu yang kita fikir. Jadi kita pun tidak sabar menantikan Tuhan. Ramai yang seperti ini. Ini manusia yang tidak cukup imannya. Ia masih duniawi, ia masih kedagingan. Orang seperti ini selalu mengalami kekalahan dan dia selalu menemui kekecewaan. Marilah saudara-saudara, kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Karena Tuhan sudah menunjukkan, beginilah caranya yang harus kita lakukan. Dia yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Jadi kita perlu dalam hal ini, dalam hal doa ini, hanya Roh Kudus yang menolong kita dalam pergumulan kita. Jadi apa yang kita perlu berdoa pada waktu seperti ini? Ya, saudara-saudara, kita perlu berdoa sesuai dengan kehendaknya. Kalau sukacita mesti memasuki hati kita, kita perlu mengucap syukur, kita perlu percaya doa kita, kita perlu percaya harapan itu akan dikabulkan tidak lama lagi. Seperti dalam Filipi ayat 6, Filipi pasal 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah di dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Lakukan ini dan jangan putus asa. Pasti doa kita akan dijawab oleh karena ketabahan dan kesabaran dalam iman kita. Amin. Ya, saudara-saudara. Perkara ketiga ialah kita perlu berdoa menurut kehendaknya, seperti yang saya katakan tadi kan, yaitu dalam 1 Timotius 2 ayat yang pertama. 1 Timotius pasal 2 ayat yang pertama, pertama-tama aku menasihatkan naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Dan ayat kedua, dan untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Mengapa kita perlu berdoa untuk kerajaan kita? Karena Roma 13 ayat 1, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Nah, kita ada jawabannya sekarang. Walaupun pada waktu ini kita melihat sosial media dipenuhi dengan tomahan dan celaan terhadap kerajaan sekarang, ya, kita tidak harus mengambil bahagian dalam perkara ini karena kita secara tidak langsung melawan Tuhan kita. Kita melawan perintahnya. Jadi Tuhan minta orang percaya mendukung kerajaan dalam doa permohonan, ya. Jadi dan minta Tuhan menolong mereka melalui doa syafaat kita. Ini bukan buat sebulan sekali. Ini doa seperti ini mesti dibuat setiap hari, siang, malam. Kita renungkan firman Tuhan dan berdoa. Dan doa syafaat ini Tuhan dengar, Tuhan akan mengkabulkan doa kita juga. Jadi kita diperlengkapkan dengan senjata Allah supaya kita dapat melawan tipu muslihat iblis. Perjuangan kita
bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara yang sedang melakukan kejahatan terhadap manusia. Mereka membinasakan dan membunuh manusia dengan kejam. Sebab itu kita dipanggil dalam kesalehan. Kita perlu menjadi orang saleh. Bila kita menjadi orang saleh, kita berdoa. Nah, untuk inilah Allah menyatakan dirinya supaya Ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Ya, anak Allah menyatakan dirinya supaya Ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Sebab itu kita mesti berdoa dalam kesalehan. Ya, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman kita. Saudara-saudara, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Justru untuk saat seperti inilah aku pikir lebih baik bagi kita tetap berdoa dan bersyukur kepada Allah dalam segala hal, sebab itulah yang diinginkan Allah terhadap kamu dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita pejam mata, kita satukan hati kita dalam doa ini. Saya ingin mengingatkan sekali lagi bahwa kita perlu senantiasa bersukacita dan tetap berdoa. Di akhir zaman ini, kita tidak tahu apa yang akan berlaku selepas ini, apa yang akan berlaku bulan depan, penyakit seperti mana yang akan datang, yang baru bagaimana, kita tidak tahu apapun. Tetapi kita tahu semua yang tertulis di dalam Alkitab ini mengatakan tentang akhir zaman, dan inilah akhir zaman itu. Bila ia akan menjadi genap, kita tidak tahu, tapi kita harus terus percaya kepada Tuhan dan senantiasa sabar dalam hal ini, menantikan Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Ya Bapa, berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan. Dengarkanlah aku dan perhatikanlah apa yang hendak ku ucapkan. Setiap pagi ya Tuhan, aku menyampaikan pemberianku ke hadapan-Mu dan menantikan pertolongan-Mu. Dan setiap pagi Engkau mendengarkan doaku, ya Allahku dan Rajaku. Kabulkanlah doaku ini. Tuhan, saya membawa semua anak-anak-Mu, orang-orang percaya gereja-Mu, dan juga Tuhan, semua pemimpin-pemimpin-Mu Tuhan. Tuhan, kasihanilah kami, sembuhkanlah dan pulihkanlah kami. Terima kasih Tuhan atas rahmat dan kasih karunia-Mu. Aku memuji Tuhan sebab Ia baik. Aku memuji nama Tuhan yang maha tinggi. Oh Tuhan, dalam nama Yesus, aku mau memberi segala puji, syukur, kemuliaan dan hormat kepadamu, karena Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak menerima segala puji syukur. Tuhan, terima kasih. Saya mengucap syukur dan berdoa dalam nama Yesus.